Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Deutsch Lernen Sek University. Besonders für euch Indonesier. Ich heiße den Hilman, ich komme aus Indonesien. Ich bin euer Deutschlehrer. Sie heißt Almanur Astriani, sie ist auch eure Deutschlehrerin. Mari kita mulai materi bahasa Jerman. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya di subscribe, like, komen, share, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru. Los geht's! Sesi 4, personal pronomen, kata ganti orang ya. Kemarin kita sudah belajar materi mengenai alfabet, umlaut, diptonge, SY, Zollwörter, dan Ordnungszahl. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah personal pronomen atau dalam bahasa Indonesianya itu kata ganti orang ya. Apa itu personal pronomen? Personal pronomen dalam bahasa Jerman adalah kata ganti orang yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda dan berubah bentuk sesuai kasus nominatif, akusatif, ataupun datif. Daftar personal pronomen dalam nominatif digunakan sebagai subjek kalimat. Contohnya, satu tunggal dalam bahasa Jermannya ich, Indonesianya saya. Dua tunggal du, dalam bahasa Indonesianya kamu. 3 tunggal dia laki-laki. 3 tunggal si, dia perempuan. 3 tunggal s, itu atau benda. Satu jamak wir, kita. 2 jamak ir, kalian. 3 jamak si, mereka. Dan formal she, anda. Ingat ya, untuk si formal huruf pertamanya itu huruf kapital S ya. Kalau yang huruf S kecil itu buat mereka dan buat dia perempuan. Personal pronomen dalam kasus nominatif, akusatif, dan datif. Nominatif ich, akusatif mich, datif mir, du, dich, dir, in, im, sie, ihr, es, im. Ini adalah personal pronomen atau kata ganti orang dalam 3 kasus ya, nominatif, akusatif, dan datif. Dalam perbedaan bentuknya pun berbeda-beda ya, dari mulai ih menjadi mi menjadi mir. Tapi ada juga yang beberapa yang sama seperti si, s. Kemudian ihr, euch, wir, uns, sie, she, ihnen. Fungsi personal pronomen digunakan untuk menggantikan subjek atau pelaku, menggantikan objek yang dikenai perbuatan, menunjukkan kepemilikan, menunjukkan hubungan sosial atau tingkat kesopanan. Ini beberapa fungsi atau yang sering digunakan untuk tujuan personal pronomen. Nominatif, contoh dalam kasus nominatif ya. Ich lerne Deutsch. Saya belajar bahasa Jerman. Wir gehen heute zur Schule. Kami pergi ke sekolah hari ini. Ini salah satu ini beberapa contoh ya dari kasus nominatif menggunakan personal pronomen ich dan wir. Dan selanjutnya mari kita coba untuk melihat di beberapa kasus
akusatif. Nah, ini sekarang kita masuk ke beberapa contoh akusatif ya. Contoh, sich mich, dia melihat saya. Ich höre dich, saya mendengar kamu. Sich mich ya. Jadi ini menggunakan personal pronomen akusatif mich. Kenapa menggunakan mich ya? Sich mich, dia laki-laki. Melihat saya. Kenapa tidak mir? Kenapa tidak ich? Karena ini adalah masuk ke kasus akusatif, dikarenakan menggunakan kata kerja dari sich. Sich itu infinitif dari sehen ya, sehen. Dan kemudian yang bawah juga ich höre dich, artinya saya mendengar kamu. Kenapa enggak ich höre du, ich höre dir? Karena kata kerja atau verben dari hören itu termasuk ke dalam kasus akusatif dan menggunakan juga harus menggunakan personal pronomen untuk akusatif lagi. Nah, sekarang datif. Hilft mir, dia membantu saya. Ich gebe dir das Buch, saya memberi kamu buku. Hilft mir. Hilf itu verben infinitifnya atau kata kerja aslinya, bentuk aslinya adalah dari helfen ya. Kenapa hilf? Karena ini adalah kata kerja tidak beraturan, jadi berubah bentuknya ketika digunakan oleh subjek atau personal pronomen dari dia laki-laki ya. Terus ini kasus datif dari helfen ya. Kemudian untuk menjadi dirinya harus menjadi mir ya, bukan mich, bukan ich, karena ini kasus datif. Begitupun juga dengan ich gebe dir das Buch ya, gebe. Nah, kalau ini ini juga sama menggunakan kata kerja yang termasuk ke datif, jadi menggunakan dir ya. Ich gebe dir das Buch. Materi yang dipelajari di sesi 4 sudah selesai. Materi selanjutnya di sesi 5 kita akan belajar mengenai Verbendungen atau Verbenendungen ya. Yang Verbenendungen itu adalah kata akhiran dari kata kerja. Terima kasih sudah mengikuti sesi 4. Ikuti terus belajar online ini dan share videonya biar bermanfaat bagi semua orang ya. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Pembelajaran berikutnya adalah sesi 5. Kita akan mempelajari mengenai Verbendungen atau Verbendungen adalah akhiran kata kerja ya.